Mas Umam, selamat datang di Midnight Live. Ya, Terima kasih banyak Mas terima Umam. kasih, ya. Jadi kalau tampil harus pakai seragam damkar ya? Harus, biar orang nggak nyangkanya saya boy band. Jadi kalau misalnya Mas Umam kemana-mana gitu ya, memenuhi undangan, podcast dan segala macam harus pakai seragam damkar? Ya harus pakai seragam, karena kan branding biar orang tahu Damkar, dan saya juga pengen majuin Damkar, terutama Damkar Depok ya, biar lebih dikenal lagi sama masyarakat bahwa mana yang tugas, mana yang bukan gitu. Oke. Iya. Oke, keren ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Umam. Silakan duduk. Mas Umam, kita ngobrol lagi. Lucu ya Tong ya? Lucu. Bohong kali, bukan damkar nih. Damkar, bukan cosplay saya. Bukan asli, cosplay. asli. Tapi awalnya dulu komika sebagai komika dulu atau sebagai damkar, gimana ceritanya dulu? Oh, dulu tuh saya stand up dulu, Bang. Stand up. Saya stand up sampai akhirnya ada Damkar di Kabupaten Bogor itu buka lowongan, saya ikut lah. Jadi anggota Damkar, dan memang kan salah satu buat jadi stand up comedian itu adalah butuh yang namanya persona. Ya. Dan di Damkar ini banyak orang yang ngeluh, dan biasanya orang Betawi kan kalau ngeluh lucu ya. Nah, saya cuma awal itu doang dulu pertamanya gitu. Oke. Sampai akhirnya stand up. Ikut kompetisi. Ikut kompetisi, awal-awal nggak naik, nggak ngangkat, kayaknya emang jadi Damkar lebih bener dah gitu. Sempat putus asa juga ya. Ya Damkar udah lebih bagus deh gitu dulu tuh. Tapi kan sekarang sering diundang kemana-mana. Iya, alhamdulillahnya setelah vakum, comeback, bikin konten, naik. Oh ternyata cuma masalah pasar aja yang belum ketemu kemarin. Oh gitu. Kali. Keren ya, banget ya. Marketnya belum ketemu market. Kali ya, saya mah gitu. Tapi atasan support nggak? Wah, kalau atasan saya jujur ya support banget, Pak. Salah satunya kenapa? Karena memang saya inget banget sekdi saya tuh ngomong fungsi saya tuh adalah buat ngasih tahu masyarakat mana yang tugas, mana yang bukan. Karena Damkar ini di setiap daerah tuh aneh-aneh kan, Pak. Ada misalkan kejadian Damkar misalkan Jawa, di daerah Jawa Timur minta tolong gantiin bohlam. Masyarakat ngeliat nih di Depok. Tiba-tiba ada warga juga orang Depok minta, kalau kita tolak, no kemarin di Jawa boleh gitu. Oh gitu. Makanya tugas saya adalah, oh mohon maaf itu bukan tugas, emang Damkar Jawa aja yang baik gitu. Pernah nolak permintaan dari warga? Oh saya beberapa kali pernah yang bukan tupoksi mah, Bang. Saya pernah di jam 11, jam segini nih saya dipintain tolong buat ngerjain prakarya anak SD. Iya. Yang gak enak banget jam 12 malam guntingin botol aqua kan. Tolaknya gimana tuh? Saya bilang, Ibu mohon maaf ini tugas prakaryanya di mana? SD, SMP, saya bilang gitu. Katanya SD. Terus saya bilang, mohon maaf Bu, teman saya lulusan TK semua. Belum nyampe, saya belum pernah ngalamin. Balaknya halus ya. Halus ya. Ada nggak selama ini menangani perkara yang dipikirnya aneh banget? Atau seperti apa pengalamannya? Oh, kalau aneh banget sebenarnya banyak. Sebenarnya ada dua kasus. Aneh banget tuh antara saya yang ke lokasi atau orang itu yang datang ke kantor. Nah, kalau yang saya ke lokasi itu kan beberapa hal bisa saya tolak kan. Nah, yang bahaya itu ketika dia datang ke kantor. Kita nggak bisa nolak tuh. Iya ya. Kita nggak bisa nolak. Bocah lagi santai di kantor standby, ada bocah datang ke kantor. Minta tolong katanya gara-gara matanya kelilipan. Katanya kelilipan ban Mio kali ya. Aneh banget orang. Ya Allah. Lalu penanganannya? Penanganannya saya bilang, udah sekarang ke minimarket aja. Awalnya saya nanya, gimana proses berpikirnya dia bisa sampai ke kantor gitu. Jadi saat kelilipan dia berhenti di depan minimarket, dia ngeliat TikTok, katanya Damkar bisa nanganin kesehatan. Kesehatan apa kata saya? Akhirnya dia datang ke kantor, saya bilang udah sekarang ke minimarket. Akhirnya dia ke minimarket di tempat tadi dia berhenti. Dia beli obat tetes mata. Mau saya mah udah pakai di sono. Datang lagi ke kantor. Ya Allah. Kita pakein. Minta dipakein. Ya Allah, akhirnya ya udah dah kata saya dipakein, set beres ya, besok-besok mah coba sendiri dulu dah gitu. Menarik ya. Iya. Sekaligus menantang ya. Kenapa ditolongin? Karena kan nggak terlalu effort, Bang. Iya. Kita emang lagi standby di kantor aja gitu. Katanya pernah juga kemarin polisi nangkap maling terus diborgol. Kuncinya hilang, borgolnya nggak bisa dibuka, nelfon damkar, bener itu kayak gitu? Iya, itu benar kejadiannya kayak gitu. Tapi kan kita mikirnya akhirnya
balik lagi ya, ini adalah sinergitas. Kita ngebantuin borgol yang macet, karena nanti juga kita bakal minta bantuan polisi buat bikin SKCK. Pak. Iya juga ya. Sama SIM. Iya. Bantuan juga. Saling membantu Saling ya. bantu. Itu namanya sinergitas. Sinergitas. Iya. Nah, selama menjadi komika dan sekaligus menjadi damkar, Iya. gitu kan, pasti kan banyak acara yang dihadiri. Ya. Ini semua keluarga gimana melihat ini? Alhamdulillah keluarga mah tenang-tenang aja ya. Maksudnya keluarga mah seneng-seneng aja. Cuman ya dipesennya karena udah sering beberapa kali di TV disuruh ngomong lebih hati-hati kata dia gitu. Oke. Ya intinya lebih ini aja lah, lebih waspada aja. Oke, karena kan banyak sekali kejadian misalnya nih seperti ambil HP jatuh di dalam selokan, nyelamatin kucing. Pernah Mas Umam? Pernah saya evakuasi kucing tuh udah beberapa kali. Oh iya? Ya, salah satu yang paling berkesan saya itu waktu jadi 1 bulan full nggak ada kejadian kosong, Bang. Kita bete banget nih di kantor. Bete banget kita, bukannya kita ngarepin kejadian ya. Bete aja gitu. Gimana sih 24 jam kita piket diem di kantor nggak ada kejadian. Tiba-tiba ada kasus kucing di atas pohon. Bentar nih, sebelum lanjut, saya turun dulu dikit. Iya. Oke, siap. Kucing di atas pohon. Begitu kucing di atas pohon, akhirnya saya berangkatlah ke sana. Pas proses berangkat, saya lupa bawa harness atau tali jiwa bodi itu. Ya namanya orang jarang main, tiba-tiba sekalinya keluar kan seneng. Nah begitunya sama, iya bang kayak bocah jarang main terus diajak main bapaknya kan jarang. Iya kayak gitu. Akhirnya udah nyampe sadar saya nggak bawa tali. Ini pas nyampe atas. Yang ngeselinnya tuh begitu saya mau ambil kucingnya lompat dan hidup. Akhirnya saya nelpon damkar lain. Buat nyelamatin Mas Umam. Pernah ya seperti itu Iya ya? pernah kayak gitu Pak. Jadi ya maksudnya kenapa saya seneng banget berangkat keluar karena salah satunya kan di kantor 24 jam kita tuh. Iya. Bener kita. Shift-shiftan berarti itu ya? Enggak, bener-bener jaga 24 jam. Tinggal di situ berarti? Iya 24 jam tuh selama 24 jam nggak boleh keluar di sana. Pagar nggak digembok berarti kan ada orangnya? Iya, enggak. Kalau digembok ada kebakaran ribet kudu buka dulu. Iya, bener. Nah, kalau warga minta bantuan damkar itu biasanya bayar nggak sih? Nah, itu gratis. Gratis ya? Gratis, minta bantuan gratis, apapun kasusnya ya gratis. Selagi masih tupoksi. Kalau nyuruh damkar bikin pondasi, bangun rumah mah bayar. Itu sampingan. Jadi kuli kita, Pak. Ya. Kalau nanganin ular emang itu tupoksi apa enggak tuh? Tupoksi. Jadi penanganan ular itu adalah penyelamatan korban. Yang kita selamatin adalah ularnya, Bang. Kalau kita kaget ngelihat ular juga kaget karena tadinya kan hutan. Dibangun rumah, ular juga kaget lah. Perasaan hutan nih sekarang jadi rumah gitu. Iya kan? Iya, jadi makanya itu adalah proses penyelamatan hewannya, penyelamatan korban itu hewannya gitu. Nah, ketika bertugas di lapangan ada anggaran operasional khusus pastinya? Atau seperti apa sih? Beberapa daerah tuh masih ada yang SPPD. Surat perintah perjalanan dinas beberapa daerah. Tapi kalau di Depok itu udah nggak ada SPPD. Jadi SPPD itu beberapa daerah masih ada yang kalau per berangkat tuh dikasih. Jadi per berangkat dikasih ada saya nggak tahu nominal berapa, intinya setiap berangkat ada gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau ditanya sebanding nggak sih profesi damkar begitu ya, bisa menyelamatkan, membantu orang lain gitu kan, dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh damkar atau Mas Umam, pengalamannya seperti apa? Kalau saya ya di Depok khususnya ya, kalau di Depok itu alhamdulillahnya dibuat di Bodetabek itu peringkat kedua bang. Peringkat kedua. Oke. Dari segi kesejahteraan ya. Kesejahteraan, ya. Karena honorer di Bodetabek yang punya tunjangan hari raya 1 bulan full gaji itu cuma di Depok. THR tuh? Itu di Depok iya, sisanya nggak ada. Malah ada teman saya di daerah, itu gajinya 700.000. Kerjanya nyelamatin orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Iya ya. Iya. Oke. Itu kayak gitu. Jadi ada beberapa yang karena damkar ini masih di bawah Pemda Pemkot, Pak. Iya. Jadi gimana anggaran dari Pemda Pemkot itu tersebut? Ya kalau yang ASN udah jelas lah. Gitu kan. Tapi Iya. Nah, sebagai petugas damkar, apa yang edukasi seperti apa yang Mas Umam bisa berikan kepada masyarakat begitu ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti apa, persiapan alat pemadam seperti apa, kan semua orang juga nggak punya alat pemadam kebakaran. Iya, apa? Sebenarnya kalau buat masalah kebakaran kita tuh harus paham trilogi api. Jadi trilogi api itu terdiri dari 3 unsur. Panas, bahan bakar, sama oksigen. Salah satunya dipotong, itu apinya mati. Nah, kayak tabung gas bocor, regulatornya dicopot.
apinya mati karena bahan bakarnya keputus Oke. gitu. Tapi ada satu yang nggak bisa mademin api, Bang. Apa tuh? Api keributan gara-gara berebut warisan nggak bisa. tuh. Wah. Saya yakin itu. Itu pasti perang itu. Iya, rebutan rumah mertua. Iya. Pasti perang itu ya. Iya. Iya. Api keributan bukan urusan Damkar nih ya. Iya. Itu urusan keluarga internal. Terus aja. Mas Umam sukses selalu. Sukses. Kita doakan ya. Semoga Mas Umam dan juga teman-teman tetap semangat di Damkar membantu masyarakat ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Umam. Dan itu menjadi penutup kita di Midnight Live. Hari ini kita berjumpa lagi minggu depan hari Senin. Yes. Terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Penonton Aumania terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Dan sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.